Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom. Kebenaran hari ini, Kamis 7 April 2022, bertema Rumah Kedua. Tidak mudah menjadikan surga sebagai rumah dan perhentian kita satu-satunya. Dulu kita menganggap surga menjadi rumah kedua itu cukup, dan itu sudah menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tetapi ternyata, orang Kristen yang memiliki dua rumah adalah orang Kristen yang tidak memiliki kesetiaan yang sejati. Sebab kalau kita masih memiliki dua rumah, itu berarti masih ada percintaan dunia, atau berarti masih ada keberhalaan. Kedengarannya ini berlebihan, tetapi inilah yang benar. Orang-orang yang masih mendua hati adalah orang-orang yang tidak setia. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada." Jelas sekali pesan di balik kalimat Matius pasal yang ke-6 ayat 21 ini. Kita hanya boleh memiliki satu rumah. Kita hanya boleh memiliki satu harta. Kita hanya boleh memiliki satu tempat di mana kita berlabuh dan menjadi tempat perhentian. Sudah jelas, kalau seseorang memandang surga sebagai rumah kedua, berarti ia tidak menghargai secara patut rumah Bapa. Sebab masih ada rumah lain. Sama seperti kalau di dunia ini, seseorang punya dua rumah, maka ia tidak terlalu berharap menikmati rumah yang kedua, atau tidak terlalu berharap menikmati rumah yang satu. Di ayat lain Tuhan berfirman, "Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan." Itu berarti hati kita tidak boleh terbagi. Walaupun Tuhan Yesus mendapat bagian 95%, yang dikehendaki Tuhan adalah 100% atau tidak usah sama sekali. Orang-orang yang menjadikan surga sebagai rumah kedua berarti memiliki rumah juga di bumi. Orang seperti ini pasti tidak memiliki kesetiaan yang benar sesuai standar Allah. Ini bukan berarti kita tidak boleh memiliki rumah di bumi atas nama kita. Tetapi maksudnya adalah jangan merasa feel at home. Jangan merasa betah di bumi. Kita harus menaruh seluruh pengharapan, sukacita, kebahagiaan kita di rumah Bapa. Orang yang menganggap surga sebagai rumah kedua pasti tidak menghargai rumah Bapa secara benar. Padahal, demi rumah Bapa atau demi surga yang dapat dimiliki manusia, Allah mengutus putranya. Ia memberikan putra tunggalnya mati di kayu salib demi rumah itu. Jadi harga rumah itu adalah pengorbanan Tuhan Yesus. Orang yang tidak menghargai rumah Bapa secara patut, orang yang pasti juga tidak menghargai Bapa sebagai pemilik rumah itu. Jadi jangan berpikir kita masih memiliki kesempatan untuk bertobat dan berubah. Kita harus selesaikan sedini mungkin. Ada masalah besar yang tidak disadari banyak orang. Padahal sejatinya, hal itu sebenarnya masalah yang sangat mengerikan, yaitu ketika kita meremehkan Allah. Dan Allah sering tidak bereaksi seperti yang kita harapkan. Kita berharap Tuhan menegur dengan lembut, atau kadang-kadang lebih keras. Tetapi Tuhan diam. Dan kalau seseorang tetap berkeras meremehkan Allah, Allah membiarkan. Kalau melihat kisah hidup Yudas yang memang suka mencuri, Tuhan tidak menegur terus terang dengan keras. Tuhan mengingatkan dengan firman-Nya, jangan terikat oleh mamon. Tapi tidak terus terang menunjuk, Yudas, kamu mencuri uang. Tuhan tidak menegurnya di depan umum supaya Yudas malu dan bertobat. Apakah Yesus dengan marifatnya tidak tahu ketika Yudas mengadakan perjanjian dengan imam-imam kepala untuk menjual Yesus? Yesus mengingatkannya pada waktu perjamuan terakhir. Orang yang mencelupkan tangannya di pinggan bersama dengan aku, dialah orangnya, dan dia itu Yudas.
Tetapi murid-muridnya pun masih tidak menyadari hal itu. Lalu Yesus berkata, "Lakukan apa yang kamu harus lakukan." Murid-muridnya pun pikir Yesus menyuruh Yudas membeli sesuatu karena dia bendahara. Ini perkara besar dan mengerikan. Coba bercermin pada pengalaman hidup kita masing-masing. Bagaimana Tuhan sering seperti membiarkan kita dalam kebodohan dan kesalahan sampai kita benar-benar menyadarinya dan bertobat. Kalau kita percaya rumah kita di sorga, kita bukan berasal dari dunia ini, hati kita tidak mungkin mendua. Orang Kristen yang tidak percaya ia berasal dari atas, rumahnya di sorga, dunia ini bukan rumahnya, pasti memandang sorga sebagai rumah kedua. Dulu kita pikir memang begitu adanya. Sedangkan dalam Lukas pasal 16 ayat 12 dikatakan bahwa harta kita sendiri itu di sana. Jadi sorga bukan rumah kedua. Sorga adalah rumah kita satu-satunya. Rumah kita di bumi adalah persinggahan. Bumi bukan tanah air kita. Orang Kristen yang merasa punya dua rumah, orang Kristen yang pasti tidak memiliki kesetiaan yang sejati. Tidak memiliki kesetiaan standar anak Allah. Hatinya terbagi dengan dunia. Pasti masih ada percintaan dunia atau hidup di dalam keberhalaan. Inilah orang-orang yang tidak setia. Orang-orang seperti ini pasti kurang atau tidak menghargai rumah Bapa, maka tidak merindukannya. Orang yang tidak menghargai rumah Bapa pasti tidak mencintai Bapa. Mari kita berubah. Jangan berpikir masih selalu ada kesempatan. Kita tidak tahu kapan kesempatan hidup ini berakhir. Demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.